Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki serta panjang umur. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini sesuai judul ya, 6 cara memulihkan tenaga merpati. Gimana caranya memulihkan tenaga merpati? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk langsung kita bahas saja gimana caranya memulihkan tenaga merpati kesayangan kita. Nakal, Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, gimana sih bang ya caranya memulihkan tenaga merpati. Bang, gimana sih merpati saya kok jadinya loyo, giringan kemarin semangat, nah sekarang merpatinya menjadi loyo. Nah di sini saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman semuanya nih. Jadi ada 6 cara teman-teman untuk meningkatkan tenaga atau mengembalikan tenaga merpati kesayangan kita. Nah, di sini untuk yang para senior atau sudah suhu, minggir dulu ya. Karena ini khusus untuk para pemula. Jadi yang mau yang masih tahap belajar seperti saya, silakan disimak sampai dengan selesai video ini. Oke, teman-teman, yang pertama gimana sih cara memulihkan tenaga merpati itu? Jadi yang pertama itu yang wajib sekali ya. Jadi kalian harus mengerti dulu latihannya, porsi latihan. Jadi saya anggap sudah ngerti ya. Kalau kalian belum ngerti bisa cek video saya. Jadi dari hari Kamis, Jumat, Sabtu sampai Minggu itu merpati kan dilatih. Nah untuk memulihkannya nih setelah latihan itu bagaimana ya kan? Jadi di sini ada 6 cara teman-teman untuk memulihkan tenaga merpati. Yang pertama, kita mandikan merpatinya. Jadi memandikan merpati juga itu dapat memulihkan tenaga merpati teman-teman. Jadi yang semulanya merpatinya tenaganya habis karena kita latihan, terus juga bisa meningkatkan birahi merpati juga, menyegarkan tubuh si merpati. Jadi dengan cara dimandikan teman-teman. Yang pertama itu dengan cara memandikan merpatinya. Jadi teman-teman itu wajib sekali ya, kalau merpati habis dilatih selesai, maksudnya selesai giringan itu kalian harus memandikan merpatinya, yaitu posisinya biasanya si betina ini sudah bertelur. Jadi wajib teman-teman, ini sangat wajib sekali untuk nanti giringan depan itu biar merpatinya itu bisa giring kembali. Jadi nanti tenaganya pulih kembali, terus staminanya ada lagi. Nah, saya rasa di sini sudah paham ya. Untuk memandikan itu bebas teman, yang penting dimandikan terus dijemur, sudah beres. Itu teknik pertama kali untuk memulihkan tenaga merpati. Nah yang kedua nih teman-teman, nah setelah habis latihan yang kedua jangan lupa nih teman-teman, yaitu dengan cara menjemurnya. Jadi kalian walaupun merpati kalian tidak giring, posisi lagi mengerami telur, itu kalau saya pribadi wajib hukumnya untuk menjemur merpati. Nah per hari itu minimal kalau saya pribadi itu 2 jam teman-teman. Dari jam 8 sampai jam 10 atau dari jam 8 sampai jam 9 juga boleh, tergantung dari cuaca mataharinya. Kalau begitu panas dirasa merpatinya ini udah membuka paruh atau kepanasan, ya sudah 1 jam aja sudah cukup. Tapi biasanya saya itu menjemurnya 2 jam teman, dari jam 8 sampai jam 10, boleh juga dari jam 9 sampai jam 11, boleh, terserah kalian. Nah fungsi dari penjemuran ini, si merpati akan mendapatkan berbagai vitamin teman-teman. Tentunya biasanya ini untuk tulang si merpati. Nah dengan penjemuran ini banyak sekali yang mengabaikan. Jadi ketika merpatinya sudah tidak giring atau sedang bertelur, jadi dibiarkan begitu saja. Nah ini bahayanya teman-teman. Jadi walaupun merpati kita sedang bertelur, sedang mengerami telur, sedang beristirahat, kita tetap melakukan penjemuran minimal 1 hari itu 2 jam teman-teman. Jadi kalau kalian pagi sibuk ya udah siang nggak apa-apa. Cuman lebih baik itu cahaya matahari itu di waktu pagi teman-teman. Kalau siang itu udah kurang baik ya. Cuman daripada kalian tidak menjemurnya, ya sudah jemur saja, nggak apa-apa teman-teman. Tapi saya sarankan di pagi hari ya teman-teman. Nah ini menjemurnya. Nah terus berikutnya yang ketiga teman-teman. Nah cara memulihkan merpati yang ketiga teman-teman,
yaitu dengan cara melepas bebas, teman. Maksudnya gimana nih? Jadi merpati kita itu harus diumbar, teman-teman. Jadi diumbar di sini bukan diumbar selamanya, teman-teman, tetapi kita memberikan jeda waktu atau kita memberikan durasi. Nah, saya pribadi itu biasanya melepas bebas merpati yang sedang mengeram untuk agar pulih kembali itu sebanyak 1 jam, teman-teman. Dalam sehari itu saya melepasnya 1 jam. Kalian harus wajib melepasnya ya, teman-teman. Jadi dilepas bebas 1 jam. Jadi biarkan merpatinya ke sana ke sini dan ya pokoknya terbang. Nah, tujuannya apa ini untuk melepaskan merpati itu? Tujuannya agar badan-badannya itu tidak kaku. Jadi merpati ini sudah rileks. Nah, biasanya saya melepasnya itu di jam-jam sore, teman-teman. Ketika mau mendekati menjelang makan, teman-teman. Kalian boleh ngikutin saya, boleh juga kalian punya versi sendiri, bebas. Pada intinya itu kalian harus melepasnya, teman-teman. Harus melepas merpati kalian. Jadi diumbar aja selama 1 jam. Jangan terlalu banyak, teman-teman. Terlalu banyak ini berdampak tidak baik. Bukannya nanti merpati kita itu tenaganya pulih, malah nanti kehabisan tenaga atau dalam masa pengeraman ini merpatinya malah kecapean, jadi bertambah capek. Jadi setiap hari itu kalian harus mengumbarnya selama 1 jam. Nah, kalau saya pribadi di sore hari. Kalau kalian punya waktu banyak, ya bisa pagi boleh. Tergantung dari kebiasaan. Yang penting judulnya itu kalian harus melepas bebas si merpatinya. Jangan di dalam kandang terus-terusan. Kenapa? Karena si bagian tubuh merpati ini biar gerak, teman-teman. Biar lancar, terus rileks kembali si merpatinya. Nah, terus berikutnya. Ini mandi sudah, jemur sudah, pelepasan bebas sudah. Nah, berikutnya yaitu dengan memberikan makanan yang ekstra, teman-teman. Nah, makanan ekstra itu apa sih, Bang? Banyak, teman-teman, tergantung. Nah, kalau kalian pengen mengikuti saya biasanya itu untuk memulihkan tenaga merpati juga, yaitu diberi kacang tanah. Jadi, kacang tanah ini baik sekali untuk memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Terus memperbaiki jaringan-jaringan yang putus. Kenapa? Karena si kacang tanah ini sangat tinggi proteinnya. Saya biasanya memberikan kacang tanah. Nah, ini sangat bagus sekali, teman-teman, untuk si merpati agar tenaganya itu pulih kembali. Nah, setelah keempat ini terus apalagi sih untuk memulihkan tenaga merpati? Nah, yang kelima nih, teman-teman. Yang kelima itu perlunya vitamin, teman-teman. Nah, untuk pemberian vitamin, teman-teman atur sendiri ya. Nah, vitaminnya apa sih, Bang? Kalau saya pribadi, saya menggunakan minyak ikan. Terus saya menggunakan B kompleks. Terus saya menggunakan obat tulang manusia, kalek, teman-teman. Nah, kalian bisa didapatkan itu di toko unggas. Atau kalian bisa cari di marketplace atau di online shop yang biasa langganan kalian. Jadi perlu sekali ya, teman-teman, untuk memberikan multivitamin kepada merpati. Nah, untuk jadwal pemberiannya itu gimana, Bang? Saya sudah buatin videonya. Teman-teman silakan tinggal cek saja video saya cara memberikan vitamin ke merpati atau jadwal atau aturannya gimana. Nah, silakan cek di video saya di playlist. Itu sudah saya buatin, jadi saya nggak mungkin bahas di sini. Nah, terus yang keenam nih, teman-teman. Nah, ini yang penting ya, yang keenam. Dari 5 ini penting, teman-teman. Tapi biasanya kalian hanya menggunakan 6 cara ini aja biasanya, yaitu menggunakan jamu-jamuan, teman-teman. Jamu-jamuannya saya sarankan itu menggunakan jamu-jamuan herbal. Nah, bebas kalian mau pakai jamu-jamuan biasanya jamu apa, kasihlah merpati kita itu agar tenaganya pulih kembali dengan diberi jamu-jamuan. Selain dari kita memberikan jamu ketika latihan, merpati perlu juga ketika istirahat itu diberikan jamu-jamuan agar kondisi tenaganya itu fit kembali, agar si tenaganya itu pulih kembali. Nah, kalau saya pribadi saya menggunakan jamu hebat, teman-teman. Nah, kalau kalian menggunakan jamu apapun itu bebas, terserah. Boleh kalian menggunakan jamu-jamuan. Nah, jamu-jamuan herbal ini bentuknya itu yang butiran ya, teman-teman. Pakai jamu hebat itu baik latihan ya pakai jamu hebat. Nah, setelah untuk memulihkan tenaganya juga memakai jamu hebat. Nah, terus satu lagi, teman-teman, ini imbuhan ya. Ini bisa dilakukan, boleh juga tidak dilakukan.
Tapi kadang saya kalau sempat ini saya melakukannya. Tapi kadang kalau ada kesibukan saya tidak melakukannya. Yaitu dengan cara disepet, teman-teman. Nah, untuk sepetnya itu saya juga udah buatin videonya, teman-teman. Bahannya apa saja sih untuk mensepet merpati kita itu agar tenaganya pulih? Saya sudah buatin videonya kurang lebih 3 tahun yang lalu saya sudah buatin. Teman-teman tinggal cek saja itu gimana cara membuatnya untuk mensepet agar lebih cepat lagi untuk pemulihan. Nah, biasanya penyepetan ini ketika malam harinya cabut telur. Nah, terus pagi harinya baru saya sepet. Penyepetan ini biasanya di akhir cabutan, teman-teman. Jadi ketika nanti merpatinya mau kita giringkan kembali, insya Allah merpatinya itu bakalan giring seperti mana biasanya lagi. Jadi ini banyak sekali ya. Saya juga banyak pernah melihat atau rekan teman ya, teman sepermainan atau teman yang biasa di lapangan itu kadang mengabaikan, teman-teman. Nah, nanti giringan depan dia pasti biasanya tidak mengikuti. Biasanya seperti itu. Nah, terus bagaimana Bang solusinya nih kalau saya tidak bisa melakukan penjemuran, pelepasan, terus pemandian, terus pemberian vitamin, terus pengumbaran ya. Gimana sih Bang agar yang simple-simple saja? Kalau kalian punya kesibukan, terus kalian agar bisa memainkan terus rutin merpatinya. Jadi setiap giringan itu kalian ikut terus. Jadi giringan ini ikut, giringan ini ikut. Jadi terus. Jadi tidak ketinggalan. Yaitu rutin dikasih jamu hebat, teman-teman. Walaupun merpati kita sedang mengerami telur, yaitu diberikan jamu hebat. Nah, jamu hebat ini mampu sekali memulihkan tenaga dengan cepat kalau kalian memiliki kesibukan. Tetapi di double jauh lebih baik, teman-teman. Jadi kalian memberikan jamu hebat di sore hari, terus kalian melakukan penjemuran dan perawatan lainnya itu jauh lebih hebat, teman-teman. Jadi jauh lebih baik, jauh lebih maksimal nanti hasilnya. Nanti kalian rasakan sendiri perbedaannya ketika biasanya kalian tidak melakukan hal-hal yang sudah saya sebutkan, terus kalian lakukan agar kondisi merpatinya ini cepat pulih tenaganya. Oke teman-teman, mungkin segitu saja cara memulihkan tenaga merpati. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.